EMIS Jakarta itu memang dibuka untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang keinginan mereka semua mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Saya pikir ini bukan saja keinginan masyarakat secara khusus kaum muslimin, tapi untuk seluruh manusia menginginkan pendidikan yang berkualitas. Dalam hal ini EMIS membuka program-program unggulan yang memang sangat erat kaitannya dengan keinginan masyarakat itu terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu program unggulan EMIS ini dengan didukung oleh guru-guru yang menghafal Al-Quranul Karim 30 juz dan mereka memiliki kemampuan di bidang Al-Quran. Fokus pembelajaran kami yang pertama itu adalah bagaimana anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga nanti kalau keluar di EMIS itu insya Allah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu akan diajarkan menghafal Al-Quranul Karim. Anak itu diajar menghafal Al-Quranul Karim. Kalau di SD EMIS masuknya itu mulai dari kelas 1, nanti insya Allah tamat EMIS belajar selama 6 tahun itu dia menghafal 10 juz Al-Quranul Karim. Kemudian nanti 10 juz ini apabila melanjutkan lagi ke pendidikan selanjutnya, yaitu SMP EMIS, akan bertambah menjadi 15 juz. 10 juz di SD, 5 juz di SMP menjadi 15 juz. Nanti tamat SMP EMIS lagi, itu akan bertambah hafalannya menjadi 20 juz mungkin, artinya hafalannya itu sangat kuat insyaallah ta'ala, walaupun anak itu tidak pesantren, artinya pulang pergi dari rumahnya menuju ke sekolah dan mengikuti secara rutin, secara intensif program pendidikan yang ada di EMIS. Keunggulan ketiga yang kami tawarkan di EMIS ini dan alhamdulillah sekarang jalan dengan baik adalah anak itu nanti tamat EMIS itu bisa berbahasa Arab fasih dan lancar dan bisa membaca literatur berbahasa Arab itu tanpa harakat dan bisa juga membaca kitab insyaallah ta'ala, apalagi nanti sampai tamat SMA. Nah, kalau anak itu bisa berbahasa Arab, bukankah dia nanti ketika membaca Al-Quranul Karim dia bisa memahaminya, dia bisa mengartikannya? Oleh karena itu, bahwa memang fokus pendidikan keagamaan ini adalah merupakan bagian target utama daripada pendidikan EMIS. Kenapa harus agama? Kenapa tidak yang lain yang didahulukan? Karena dengan dia mengenal agama dengan baik dan benar, maka anak itu akan mengenal siapa yang menciptakannya, dari mana datangnya dia, kemana nanti dia akan berpulang. Bukankah datangnya dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak ini nanti kan akan melanjutkan ke pendidikan berikutnya. Maka kita memformulasi pendidikan di EMIS ini bagaimana anak itu bisa lulus ujian nasional di atas standar nasional. Di EMIS ini struktur kurikulum itu bukan struktur kurikulum yang paten, tapi dia memiliki struktur kurikulum yang mobile yang pada saat tertentu bidang studi tertentu akan banyak jam pelajarannya sesuai dengan target, jam bidang studi yang lain itu akan sedikit, sehingga semua mutu output yang disampaikan kepada orang tua itu akan tercapai semuanya. Kalau yang pertama tadi tahfiz Arabik umum, walhamdulillah sudah mulai nampak. Jadi kalau kita datang ke EMIS, masuk ke ruangan kelas, itu anak-anak komunikasinya itu full dengan menggunakan bahasa Arab. Gurunya full 100% menggunakan bahasa Arab, muridnya juga menjawab dan merespon itu dengan menggunakan bahasa Arab itu secara full. Dan orang tua bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kegiatan belajar mengajar dengan full menggunakan bahasa Arab ini di EMIS. Di tambahan program tahun pelajaran 2013-2014 ini adalah tahfiz Arabik English umum. Jadi ada tambah satu, Englishnya. Nah, artinya nanti anak-anak yang mengambil program ini di penghujung anak itu tamat SD, bahasa Arabnya itu fasih lancar, bahasa Inggrisnya itu fasih dan lancar. Kemudian kita alhamdulillah juga membuka program ma'had atau boarding school.
Nah, boarding school ini memiliki dua agenda utama. Pertama, agendanya atau program takhasus. Takhasus ini diperuntukkan kepada orang tua yang menginginkan agar anaknya itu betul-betul menjadi ulama, tidak berpikir tentang lain. Ingin anaknya hafal Al-Quran, ingin anaknya hafal hadis, ingin anaknya bisa membaca kitab, dan betul-betul dikader menjadi seorang ulama. Maka kami membuka program takhasus ini sehingga dalam tempo 6 tahun anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa menghafal 30 juz Al-Quran, kemudian bisa menghafal 500 hadis, dan kita memiliki metodologi yang bagus untuk itu sehingga anak itu mudah menghafalnya, tapi dalam keadaan mereka itu senang. Program yang kedua dari Ma'had itu kita sebut dengan program Integrated Quality Program. Integrated Quality Program ini adalah di mana orang tua itu di samping anaknya itu agamanya bagus, tapi punya cita-cita lain. Ada yang ingin jadi pilot, ada ingin yang jadi pengusaha, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi birokrat. Semuanya keinginan-keinginan itu bukan sesuatu yang tidak bagus, sangat mulia sekali. Bahkan mungkin ada yang bercita-cita menjadi seorang pemimpin, menjadi bupati, menjadi gubernur, bahkan mungkin juga menjadi presiden. Ini sangat luar biasa. Tapi mereka harus dibekali dengan agama yang baik, Qur'annya harus bagus, agamanya harus bagus, kemudian bahasa Arab pun bisa dan bisa berdakwah dalam komunitas mereka. Nah, ini kami siapkan, ini program Intelgram namanya, atau Integrated Quality Program, atau disingkat dengan Intelgram tadi itu. Bismillah, alhamdulillah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa EMIS Jakarta sebagai lembaga pendidikan yang bermutu, alhamdulillah telah membuka dua level pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan full day school, yang kedua adalah boarding school atau ma'had. Alhamdulillah. Tentu saja EMIS Jakarta beda dengan pendidikan yang diusung oleh pendidikan-pendidikan yang lain, lembaga pendidikan yang lain. Salah satunya adalah mencanangkan yaitu kurikulum internasional. Salah satu poin pertama adalah yang kami lakukan untuk memenuhi syarat-syarat dan ciri-ciri itu, yang pertama adalah adanya progress report. Progress report itu apa maksudnya? Progress report adalah merupakan program pekanan laporan perkembangan hasil belajar siswa kami kepada orang tua, sehingga orang tua secara seksama mengetahui perkembangan tekanan proses belajar mereka. Yang kedua adalah adanya PVC. PVC merupakan program yang dimana di sekolah-sekolah lain kita temui sekolah yang merupakan suatu hal yang dihindari oleh sekolah-sekolah yang lain. Namun di EMIS ini terjadi, dan ini kita laksanakan sebagai suatu program dan kita desain bersama, di mana PVC merupakan kepanjangan daripada Parents Visit Class. Apa yang dimaksud dengan Parents Visit Class? Parents Visit Class ini adalah orang tua secara seksama, orang tua menyaksikan langsung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, baik itu metodologi, penyampaian dan manajemen kelasnya. Poin yang berikutnya adalah adanya EXOT. Nah, EXOT ini apa maksudnya? EXOT kepanjangan daripada Examination Authority. Nah, Examination Authority merupakan sebuah tim, sebuah penguji yang mana menguji kemampuan sejauh mana anak-anak itu sudah mencapai hasil belajarnya dalam bahasa Arab dan Al-Quran. Apa yang diuji adalah kemampuan mereka, level kemampuan mereka setelah mereka menyelesaikan pembelajaran bahasa Arab selama 1 tahun. Dalam hal ini adalah jilid 1 bahasa Arab Al-Mustamil Awal, Mustamil Thani wa Thalith. Kami sebagai sekolah yang mengusung kurikulum internasional tentu memperhatikan hal-hal lain. Sebagai pendukung yang tidak kalah penting adalah
menyiapkan SDM, yaitu tenaga pengajar yang handal dan bermutu, menyiapkan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidangnya. Yang pertama adalah untuk bidang Al-Quran dan bahasa Arab. Alhamdulillah kami sudah memiliki beberapa pengajar untuk mengajarkan dunia bahasa Arab dan Al-Quran itu 10 LC baik dari Madinah maupun dari Amatan Libya. Alhamdulillah. Berikutnya adalah untuk mengajarkan mata pelajaran umum baik bahasa Inggris maupun sains. Alhamdulillah kami telah merancang untuk merekrut beberapa tenaga native speaker untuk mengajar bahasa Inggris, yaitu pertama dari Australia yang sudah bergabung dengan kami dan 2 dari Inggris dan dari Amerika. Dan alhamdulillah kita sudah mencoba merancang beberapa strategi untuk merekrut beberapa pengajar yang menjadi lulusan terbaik dari 10 universitas ternama di Indonesia. Kaum muslimin rahimani yarhamukumullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal tentang bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran di SD Emis tercinta ini. SD Emis ingin mengantarkan putra-putri atau santriwan-santriwatinya untuk memperkenalkan tentang bahasa Arab ini, kemudian mereka menguasainya, sehingga dengan itu mereka bisa memahami din ini dengan sahih sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kita mengharapkan kepada siswa-siswi kita di sini di marhalah ibtidaiyah, yaitu SD, tingkat SD ini, kita mengharapkan agar siswa-siswi kita ini mampu menguasai yaitu al-marhalah al-kalam ini, maharat al-kalam ini, kepandaian bercakap-cakap. Oleh karena itu, untuk mencapai target ini, kami di setiap jam-jam matrikulasi, yaitu 2 pekan sampai 1 bulan atau 3 pekan, 2 pekan sampai 3 pekan, di saat matrikulasi kami memberikan kepada anak-anak didik kami ini adalah beberapa percakapan-percakapan, baik itu percakapan yang ada di dalam kelas, percakapan yang ada di tempat perpustakaan, percakapan yang ada di kantor, dan percakapan-percakapan yang ada di tempat-tempat lainnya. Siswa di SD Emis ini kami mengambil metode talqin sebagai metode pembelajaran Al-Quran, karena kami melihat bahwa metode ini sangat cocok sekali bagi karakteristik siswa SD. Apa itu metode talqin? Metode talqin adalah metode secara bahasa artinya adalah menuntun, di mana pada metode ini ayat Al-Quran itu dibagi menjadi 15 baris. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam satu lembar Al-Quran itu ada 15 baris. Kemudian setelah itu baris per baris itu kami penggal sesuai dengan wakafnya sehingga tidak merubah maknanya insyaallah. Lalu setelah itu kami kelompokkan siswa kami ke dalam kelompok, ada yang kelompok 2 baris, kelompok 3 baris, dan kelompok 5 baris sesuai dengan kemampuan mereka menghafal Al-Quran. Sehingga metode talqin ini sangat cocok sekali digunakan untuk anak-anak SD atau anak-anak SMP yang dimana mereka belum bisa membaca Al-Quran, dimana mereka dituntun perpenggalan-penggalan membaca ayat tersebut lalu mereka menghafalkannya. Konfiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Satu di antara aplikasi pada konsep kurikulum, pada konsep pendidikan Islam yang kita berikan, yang kita ketengahkan dalam lembaga ini adalah kita berikan struktur yang begitu besar dalam pembelajaran Al-Quran dan bahasa Arab. Dan terutama pada semester ini, kurikulum kita untuk Al-Quran 14 jam untuk siswa kelas 1 dan 15 jam untuk siswa kelas 2 dan 3. Dan 16 jam untuk siswa kelas 4 dan 5. Demikian juga bahasa Arab. Bahasa Arab kita berikan untuk siswa kita, siswa Emis, siswa dan siswa Emis, 12 jam untuk kelas 1, 14 jam untuk kelas 2 dan 3, dan 8 jam untuk kelas 4 dan 5.
ya strategi kita untuk mengetengahkan, untuk memberikan anak-anak didik kita terkait dengan mata pelajaran umum dan terkait dengan KTSP atau kurikulum nasional, maka kita susun sedemikian rupa. Kita berikan mereka partial integrated untuk kelas 1, 2, dan 3. Kemudian juga pembelajaran terpadu untuk kelas 4, 5, dan 6. Di mana mereka mempelajari bahasa Indonesia pada kelas 1, 2, dan 3. Juga di dalamnya mereka mempelajari IPS, PKI, dan Sains. Demikian juga di kelas 4, 5, dan 6. Mereka mempelajari bahasa Indonesia. Juga di dalamnya mereka mempelajari IPS dan PKI. Jadi, apa yang kita lakukan? Struktur kurikulum yang kita berikan adalah struktur kurikulum terpadu pada pembelajaran atau pada mata pelajaran yang sifatnya adalah umum atau yang sifatnya masuk dalam kurikulum nasional. Porsi kurikulum keagamaan jauh lebih besar daripada porsi kurikulum nasional, tapi meski demikian bukan berarti mengesampingkan kurikulum nasional. Kita tetap konsen, kita tetap memberikan perhatian yang lebih terhadap kurikulum nasional atau KTSP. Hanya mungkin yang membedakan kami dengan sekolah-sekolah yang lain adalah kita menggunakan pendekatan partial integrated, kita menggunakan pembelajaran terpadu. Sehingga perbandingan apabila kita membandingkan sekolah kami atau sekolah EMIS ini atau lembaga EMIS dengan sekolah yang lainnya, maka perbandingannya adalah bobot yang kami ajarkan pada partial integrated sama atau berbanding lurus dengan materi-materi pelajaran kurikulum nasional di sekolah-sekolah dasar negeri lainnya. Kemudian di sini juga kita berikan kurikulum internasional, di mana kurikulum internasional ini adalah kurikulum yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Arab, yang berhubungan juga dengan pembelajaran bahasa Inggris serta matematika. Di mana kurikulum internasional di kelas 1, 2, dan 3 kita masukkan adalah di sini kurikulum nasional di sini adalah bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Net Arabic. Harus kami informasikan adalah bahwa di AMIS ini kita terdapat pembelajaran kegiatan-kegiatan keagamaan, di mana kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan dinia ini terdiri dari beberapa hal. Pertama adalah tahsinul Quran, kedua ada tahfizul hadis, ketiga adalah tahfizul doa, kemudian yang keempat adalah pembentukan karakter atau pembentukan akhlak. Juga tak dilupakan lagi adalah tahsinul Quran. Jadwal kegiatan-kegiatan ini alhamdulillah sudah kami lakukan selama sepanjang semester kemarin dan dilanjutkan pula semester ini, di mana kita bagikan sedemikian rupa berdasarkan alokasi waktu, kemudian tempat, kemudian penanggung jawab pada masing-masing kegiatan. Dengan demikian, melalui sarana kegiatan-kegiatan dinia ini, siswa dan siswi EMIS bukan hanya mereka paham tentang kurikulum nasional atau muatan kurikulum internasional, tapi juga mereka paham secara menyeluruh kurikulum keagamaan dalam bentuk aplikasi yang diwujudkan dalam bentuk aplikasi kegiatan-kegiatan ini.